Salam, kita bertemu kembali dalam penjelasan pelajaran firman Tuhan hari ini, Rabu, tanggal 18 bulan Februari, tahun ke-2026. Judul pelajaran hari ini adalah yang menjadi awal dan pemrakarsa. Bapak Ibu yang terkasih, pemahaman tentang Kristus sebagai yang menjadi awal dan kepala gereja berakar pada kesaksian kitab suci, khususnya dalam kitab Kolose 1 ayat 18, yang menegaskan keutamaannya atas segala sesuatu. Istilah kepala dan awal memiliki hubungan makna yang mendalam, karena dalam bahasa Ibrani kata rosetu dan resit menunjukkan gagasan tentang sumber, permulaan, dan otoritas tertinggi. Hal ini terlihat sejak kitab Kejadian 1 ayat 1 yang menyatakan bahwa pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, sehingga Kristus dipahami sebagai sumber penciptaan dan dasar keberadaan manusia. Dengan demikian, keutamaan Yesus Kristus sebagai kepala tidak hanya berkaitan dengan perannya dalam gereja, tetapi juga dengan identitasnya sebagai Sang Pencipta yang menopang seluruh ciptaan. Pemahaman ini menegaskan bahwa Kristus adalah pusat sejarah, keselamatan, dan dasar bagi kehidupan rohani orang percaya. Saudara sekalian, dalam bahasa Yunani, istilah arche yang diterjemahkan sebagai yang menjadi awal mengandung arti sumber, pemrakarsa, dan dasar dari segala sesuatu yang ada. Dalam konteks gereja, Kristus disebut sebagai pemrakarsa yang melahirkan komunitas iman dan memimpin umatnya sebagai kepala yang berotoritas. Keutamaan ini menunjukkan bahwa gereja tidak berdiri atas dasar manusia, melainkan atas karya dan kehendak Kristus sendiri sebagai sumber kehidupan rohani. Lebih dari itu, Kristus juga adalah pemrakarsa penciptaan kembali melalui kebangkitannya, sebagaimana dijelaskan dalam kitab Roma 6 ayat 3-4 tentang kehidupan baru melalui kebangkitan. Kebangkitan tersebut menjadi dasar pembaruan manusia, sehingga Kristus tidak hanya menciptakan dunia, tetapi juga memperbarui manusia dari kuasa dosa dan kematian. Bapak Ibu yang terkasih, kemenangan Kristus atas maut menunjukkan otoritasnya yang mutlak atas dosa dan kuasa kehancuran yang mengikat manusia. Kebangkitannya disebut sebagai yang terutama di antara kebangkitan, karena melalui peristiwa itu terbuka jalan bagi keselamatan dan kehidupan kekal bagi umat manusia. Tanpa kebangkitan Kristus, tidak ada harapan bagi kebangkitan manusia, sebab kebangkitannya menjadi dasar iman dan jaminan keselamatan orang percaya. Bahkan pernyataan tentang perselisihan atas tubuh Musa dalam surat Yudas menunjukkan realitas kuasa kematian yang hanya dapat ditaklukkan sepenuhnya oleh Kristus. Oleh karena itu, kebangkitan Kristus menegaskan bahwa Ia adalah pemrakarsa ciptaan baru dan sumber pengharapan eskatologis bagi seluruh umat manusia. Saudara sekalian, Rasul Paulus memberikan berbagai alasan yang menegaskan keunggulan Kristus di atas segala sesuatu dalam tatanan ilahi dan kosmik. Kristus adalah perwujudan Allah yang tidak kelihatan, perantara penciptaan, serta pribadi yang mendahului segala sesuatu dan mempersatukan seluruh realitas di dalam dirinya. Dia juga adalah kepala gereja sebagai tubuhnya, pemrakarsa penciptaan dan penciptaan kembali, serta pemenang atas dosa dan maut. Selain itu, keberadaannya yang kekal menegaskan kedudukannya yang tertinggi
sebagai kepala gereja dan umat manusia sepanjang zaman. Keseluruhan penjelasan ini menunjukkan bahwa keutamaan Kristus bersifat menyeluruh, mencakup dimensi penciptaan, penebusan, dan pemerintahan rohani. Bapa, Ibu, kesimpulan pelajaran hari ini bahwa pemahaman tentang Kristus sebagai yang menjadi awal menuntun orang percaya untuk menempatkan Dia sebagai pusat kehidupan dan iman. Keutamaan Kristus tidak hanya merupakan doktrin teologisis, tetapi juga panggilan praktis untuk mengalami pembaruan hidup dan pertumbuhan rohani yang sejati. Pengakuan akan Kristus sebagai kepala gereja dan pemrakarsa ciptaan baru menuntut perubahan sikap, prioritas, dan orientasi hidup manusia. Setiap orang percaya dipanggil untuk hidup dalam ketergantungan kepada Kristus, mengakui otoritasnya, serta mencerminkan karakternya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, semakin seseorang menyadari keutamaan Kristus, semakin nyata pula transformasi hidup yang mencerminkan karya penciptaan baru di dalam dirinya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Sampai di sini penjelasan pelajaran firman Tuhan untuk hari ini. Sampai bertemu pada pelajaran yang berikutnya. Tuhan memberkati kita semuanya.